Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bu Reni harapkan kabar kalian selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana belajar di rumah? Apakah menyenangkan? Apakah bosan? Nah, tentu saja kalian pasti ingin bertemu tatap muka langsung dengan teman-teman dan juga bu guru. Tetapi karena keadaan kita seperti ini yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung, Bu Reni harapkan kalian selalu semangat dalam meraih cita-cita dengan semangat belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi. KD 3.6 yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. KD 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuannya apa? Supaya kalian dapat mengetahui sifat-sifat bunyi itu apa saja. Kemudian keterkaitan bunyi dengan indera pendengaran kita. Pastinya kalian tahu kan indera pendengaran kita itu apa? Iya, betul, yaitu telinga. Kemudian Bu Reni harapkan kalian juga dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sekarang yang pertama yang kita pelajari adalah pengertian bunyi. Bunyi itu apa sih? Nah, ini bunyi berasal dari benda yang bergetar. Contohnya ketika kita memukul meja ya, itu akan terdengar suara atau terdengar bunyi oleh telinga kita. Nah, itu akan terdengar. Lah, itu adalah benda meja dipukul itu termasuk bunyi. Nah, semua benda yang menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Contohnya gitar yang dipetik, rebana yang dipukul, meja yang dipukul, lonceng yang dipukul. Itu contoh dari sumber bunyi. Alat musik lainnya, contohnya seruling, itu juga termasuk sumber bunyi. Getaran yang menggetarkan udara di sekitar itu akan menimbulkan gelombang yang merambat ke segala arah. Ya, ini gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Mengapa? Karena arah rambatannya itu sejajar dengan arah getarnya, seperti ombak. Ya, sejajar. Nah, ternyata gelombang bunyi itu bisa merambat melalui media perantara. Media perantaranya apa saja? Yang pertama, zat cair, contohnya melalui air. Kemudian yang kedua, zat padat. Benda padat ya, contohnya meja, tanah, besi, ataupun benda padat lainnya. Yang ketiga, zat gas atau udara. Jadi, gelombang bunyi dapat terdengar jika melalui media zat cair, zat padat, dan zat gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara, berarti tidak terdengar ketika berada di luar angkasa. Apa saja syarat bunyi dapat terdengar? Nah, 3 syarat bunyi dapat terdengar. Yang pertama, harus ada sumber bunyinya. Nah, sumber bunyinya apa? Benda yang bergetarnya. Kemudian yang kedua, harus ada zat perantara, ada medianya, media perantaranya. Yaitu tadi sudah Bu Reni jelaskan, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Kemudian yang ketiga, harus ada media pendengaran, yaitu pendengar yang mendengarkan bunyi. Nah, ini bunyi yang dihasilkan sumber bunyi dapat terdengar lembut atau nyaring, bernada tinggi atau rendah, itu tergantung pada energi dan frekuensi gelombang bunyi. Jika energi dan frekuensi besar,
maka bunyi akan terdengar nyaring. Begitu juga sebaliknya, frekuensi akan mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Bunyi yang frekuensinya teratur dinamakan nada. Sementara itu, kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran yang dinamakan amplitudo. Jadi kalau kita dekat dengan sumber energi, maka suaranya akan terlihat kuat ya, akan terdengar kuat, bukan terlihat ya, akan terdengar kuat. Sedangkan kalau kita jaraknya pendengarnya itu jauh ya, jauh dari sumber bunyi, maka bunyinya akan terdengar lemah. Nah, ini macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Ternyata bunyi itu ada macamnya loh. Tidak hanya satu macam. Ini ada 3 macam. Yang pertama bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Jadi sangat rendah. Sehingga manusia itu tidak dapat mendengar. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Contohnya anjing, laba-laba, gajah, kuda nil, badak, cumi-cumi, gurita, sotong, ikan kod, merpati, ayam mutiara, dan jangkrik. Yang kedua, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz atau 20 kHz. Nah, ini bunyinya sangat tinggi sehingga manusia juga tidak dapat mendengar. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Contohnya paus, ngengat, tikus, katak, burung minyak, belalang, burung walet, kumbang, kucing, lumba-lumba, dan kelelawar. Nah, kalau manusia itu yang dapat mendengar bunyi audiosonik. Nah, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 Hz sampai 20 kHz. Itu bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian, bagaimana bunyi dapat terdengar oleh manusia? Nah, ini prosesnya, ini cara kerja telinga. Gambarnya, skemanya seperti ini ya. Nah, kamu perhatikan. Nah, ini penjelasannya. Penjelasannya ada di bawah. Bagaimana proses bagaimana prosesnya bunyi terdengar oleh kita. Nah, ini sudah kamu perhatikan gambarnya itu. Silakan kamu perhatikan di buku catatanmu ya. Nah, suara itu masuk ke telinga melalui udara. Kemudian ditangkap oleh gendang telinga. Gendang telinga itu gambarnya seperti speaker ya. Nah, itu lapisannya tipis. Kalau tidak hati-hati bisa sobek. Nah, sehingga gendang telinga ini kan tadi udara ditangkap oleh gendang telinga. Sehingga gendang telinga bergetar. Nah, kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya ujung syaraf. Oleh syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Gambarnya ini ya tadi. Nah, skemanya, gambar skema bunyi terdengar tadi. Nah, ini. Nah, suara nih masuk melalui udara, masuk ke telinga melalui udara ya. Kemudian digetarkan oleh gendang telinga yang seperti speaker bentuknya ini gendang telinga. Nah, kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke dalam ujung syaraf. Ujung syaraf, suara tadi disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, bagian-bagian telinga ini ya. Bagian-bagian telinga ini daun telinga. Nah, kamu perhatikan ini daun telinga yang nampak ya, yang dapat kita lihat.
kita punya daun telinga ya. Kemudian lubang telinga. Nah, lubang telinga yang kita bersihkan itu. Nah, ini lubang telinga. Kemudian, nah kalau ini di bagian dalamnya yang tidak terlihat oleh kita ya. Kalau dibelah seperti ini, kalau dibuka, ini namanya gendang telinga yang seperti speaker ini. Nah, ini gendang telinga. Tulang telinga ini, tulang-tulang pendengaran yang warnanya kuning kecil-kecil itu. Nah, ini. Kemudian di sini rumah siput atau koklea. Koklea. Kalau yang ini adalah setengah lingkaran ini. Yang ini. Ini setengah lingkaran, saluran setengah lingkaran. Kalau yang kuning-kuning kecil ini adalah tulang-tulang pendengaran. Kemudian di sini saraf otak. Nah, kalau saluran Eustachius ini ya, saluran Eustachius ini bagian-bagian dari telinga. Kamu hafalkan ya, kalian hafalkan bagian-bagian telinganya. Nah, ini telinga selain sebagai indera pendengar, ternyata juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, tuh. Telinga luar, ya, bagian luar itu yaitu daun telinga ini ya, yang dapat kamu lihat. Kemudian lubang telinga ini sama liang telinga. Liang telinga itu lubang yang menghubungkan ke gendang telinga. Kemudian telinga bagian tengah itu terdiri dari gendang telinga yang seperti speaker tadi ini, gendang telinga ini ya, kayak speaker. Kemudian tulang pendengaran ini yang kuning-kuning ini. Kuning-kuning yang melekat dengan jaraknya dekat dengan speaker. Kok speaker ya? Gendang telinga. Itu 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Serta saluran Eustachius. Saluran Eustachius yang di sini ya. Yang tadi itu, yang Bu Reni jelaskan tadi letaknya di situ. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu terdiri atas alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran. Nah, yang Bu Reni tunjukkan ini ya, nih 3 saluran setengah lingkaran. Nah, ini adalah gambar saluran 3 setengah lingkaran. Kemudian tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Fungsi-fungsi bagian indera pendengar. Fungsinya ya, fungsinya apa? Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran itu berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi dari luar. Kemudian yang kedua, gendang telinga itu berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Jadi gendang telinga itu kalau menerima bergetar ya. Kayak speaker itu kalau kamu dekat di speaker kan tahu ya, kayak membrannya itu apa? Gitu. Kemudian yang ketiga, 3 tulang pendengaran. Tulang martil, landasan, sanggurdi berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Dikatakan rumah siput karena bentuknya seperti rumahnya siput ya. Kemudian yang keempat, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea itu berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Ini ujung saraf ya. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang kelima, saluran Eustachius. Saluran Eustachius itu termasuk telinga tengah ya. Itu menghubungkan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Ini tentunya, nah ini telinga itu telinga manusia. Nah, itu sebagian manusia mengalami kelainan.
atau terserang penyakit. Nah, berikut kelainan atau penyakit pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Nah, tuli itu bisa dari bawaan lahir ya, bisa dari bawaan lahir, bisa juga karena usia, umur, nah, pada lansia. Tuli itu adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Penyebab tuli. Yang pertama kerusakan pada gendang telinga, sobek ya. Yang kedua tersumbatnya ruang telinga. Nah, ini nggak pernah dibersihkan ya. Kotorannya itu banyak itu. Kemudian yang ketiga rusaknya saraf pendengaran. Yang keempat pada lansia atau lanjut usia itu disebabkan karena kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Yang kedua kelainannya penyakitnya ini congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Biasanya jika kita kemasukan air sabun, nah itu bisa terinfeksi dan bisa menimbulkan kayak ada nanahnya itu berwarna kuning, putih ke kuning-kuningan, bau busuk ya. Itu perlu diperiksakan ke dokter THT supaya sembuh. Kita lanjutkan lagi. Ini ya. Nah, kita sebagai manusia supaya telinga kita selalu sehat, kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur ya. Membersihkannya dengan cara menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Bisa juga kalau kita membersihkannya ke THT, nggak apa-apa, sekali-kali ke dokter THT untuk membersihkan kotoran yang ada di telinga kita supaya bersih. Kalau menggunakan cotton bud itu kadang-kadang kan malah masuk ya, kotorannya malah masuk ke dalam, semakin dalam. Nah, supaya bersih bisa juga sekali-kali kita itu membersihkannya ke dokter THT. Dokter THT itu apa toh? Dokter yang spesialis menangani telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam. Nah, mengapa? Karena dapat merobek gendang telinga. Jangan sekali-kali ya menggunakan misalkan peniti. Peniti itu kan keras, tajam ya, tidak boleh. Kemudian, nah ini kita pelajari lagi yang ketiga. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama sudah pernah kita pelajari di depan tadi ya. Sifat-sifat bunyi sebagai berikut. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Rambatan bunyi pada benda padat itu lebih cepat dibandingkan dengan benda gas atau benda cair. Berarti yang paling cepat itu rambatan bunyi itu pada benda padat. Yang kedua, benda gas, yang paling lemah itu pada benda cair. Mengapa benda padat itu paling cepat? Karena partikel-partikel benda padat itu lebih berdekatan. Yang kedua, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi kalau di luar angkasa tidak dapat mendengarkan bunyi. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Ini loh. Mengapa bunyi kok dapat dipantulkan? Karena pemantulan bunyi itu terjadi apabila dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, rapat, dan mengilap keras ya. Contohnya batu, besi, seng, kaca, mika, dan kayu. Adanya bunyi pantul dapat membuat suara akan terdengar jelas maupun tidak terdengar jelas. Nah, ini berikut macam-macam bunyi pantul.
Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli itu terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pemantul itu berdekatan. Contohnya, bunyi pantul di kamar mandi, ruang kelas, dan ruang tidur. Kalau kamu nyanyi di kamar mandi kan suaranya kayak terdengar enak ya. Suaranya kayak terdengar merdu. Kalau di ruang kelas itu kalau Bu Guru menjelaskan itu pasti akan terdengar lebih keras daripada kalau menjelaskan di lapangan. Kemudian yang kedua, gaung atau kerdam. Nah, apa itu gaung atau kerdam? Bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Ini contohnya bunyi pantul pada gedung yang besar seperti bioskop atau gedung pertemuan. Jadi misalkan kalau kita ngomong misalnya kemari itu kayak terdengar keri gitu. Jadi tidak semuanya itu terdengar. Ini mengganggu sekali ya. Sehingga kalau kamu pergi ke bioskop nonton film itu kan di dindingnya itu dilapisi oleh karpet supaya tidak terjadi gaung. Kemudian yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi keseluruhan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya bunyi pantul pada tebing atau jurang. Jadi kalau kamu teriak di tebing atau di jurang atau di lembah itu kayak ada yang mengikuti. Misalnya halo, itu ada yang menjawab halo gitu. Karena yang keempat, nah ini sifat-sifat bunyi yang keempat ya. Bunyi dapat diserap. Nah, terjadinya pemantulan bunyi itu ternyata solusinya adalah dengan ini menggunakan benda lunak supaya bunyi dapat diserap. Nah, ini gaung atau kerdam. Nah, itu sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Nah, karena ini sangat mengganggu ya, Kak, di ruang pertemuan, gedung pertemuan atau di bioskop itu sangat mengganggu. Nah, untuk menghindarinya di gedung atau di bioskop itu dindingnya itu dilapisi dengan bahan yang sifatnya itu tidak memantulkan bunyi. Jadi dilapisi oleh bahan kedap atau peredam suara. Sehingga bunyi dapat diserap atau diredam jika mengenai benda-benda lunak atau berongga. Contohnya benda-benda yang dapat meredam bunyi yaitu kapas, busa, wol, kain, kertas, karet, dan karpet. Ini contoh benda-benda yang dapat meredam suara supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Sifat bunyi yang kelima itu gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Tadi sudah pernah dijelaskan di depan. Karena arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarnya seperti ombak. Ini gambarnya. Perhatikan ya, arah rambat sama arah getarnya itu sejajar. Sifat bunyi yang keenam, nih gelombang bunyi dapat dibiaskan. Dibiaskan itu dibelokkan ya. Contohnya fenomena petir, terjadinya petir itu akan terdengar lebih keras pada malam hari dibandingkan pada waktu siang hari. Nah, ternyata pemantulan bunyi itu dalam kehidupan sehari-hari dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, mengukur panjang lorong sebuah gua. Yang kedua, sebagai alat pendeteksi keretakan suatu logam. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Yang keempat, menemukan keberadaan sekelompok ikan maupun benda-benda lain di bawah permukaan laut. Jadi ada radar pendeteksi ikan. Jadi dimanfaatkan ya, pemantulan bunyi dimanfaatkan untuk membuat radar alat pendeteksi ikan ya. Kemudian yang kelima, menentukan cepat lambat gelombang bunyi suatu medium. Yang keenam, mengukur ketebalan sebuah logam-logam. Yang ketujuh, membersihkan kotoran yang menempel pada logam atau perhiasan. Yang kedelapan, memantau detak jantung. Itulah beberapa manfaat pemantulan bunyi yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari Bu Reni tentang sumber bunyi.
Jika masih belum paham, silakan diulang lagi berkali-kali menonton video ini. Bu Reni mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penjelasan membuat media pembelajaran jarak jauh. Bu Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.